Oke. Oke, balance. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, masih bersama dengan kelas meditasi elemen api. Mohon maaf keterlambatan tadi karena ada hal teknis sedikit. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai meta, bagian yang kedua, bahwa latihan meta ini memang mendukung bagi pengembangan meditasi elemen api. Ya. Ini bukan cuma meditasi elemen api, tetapi latihan meta ini juga merupakan pendukung bagi objek meditasi Buddhis yang lain, ya, terutama adalah meditasi nafas dan meditasi vipassana, bahkan itu juga sangat bersandar kepada meditasi meta bawana ini. Kenapa? Karena pengembangan cinta kasih ini memang membuat pikiran seseorang itu lebih tenang, ya, lebih calm, kemudian lebih mudah untuk diarahkan, dikonsentrasikan, ya, sehingga pikiran ini mudah sekali untuk dikembangkan untuk tujuan-tujuan konsentrasi maupun tujuan-tujuan penembusan daripada pengetahuan yang tidak biasa. Nah, baik. Kemarin kita sudah membahas mengenai pertobatan, ya. Memang pertobatan ini adalah suatu bagian yang penting dan harus menjadi kebiasaan rutin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya mengusahakan kesehatan, ya, saya menjaga makanan, saya menjaga pola istirahat, saya menjaga pola kerja, ya, kemudian saya hidup di lingkungan yang mendukung, ya, kemudian saya juga jauh dari stres, ya, saya bisa manage pikiran saya supaya tidak tidak terlalu terpengaruh oleh stres. Kemudian saya juga mengusahakan hal-hal yang berkaitan dengan segala macam kesehatan, ya. Jadi saya menambah wawasan saya tentang dunia kesehatan melalui seminar dan lain sebagainya. Tetapi dengan berbagai macam upaya kesehatan itu, ya, kadang-kadang badan kita tetap harus kalah dengan banyak faktor, ya. Bahkan ada orang yang hidupnya sebetulnya sudah sangat-sangat sehat sekali. Hidupnya sudah sangat-sangat sehat sekali, sangat terjamin sekali. Tetapi tidak menyangka kemudian dia bisa mengalami sakit berat. Ya. Ada juga orang sedemikian detail, sedemikian tertata, sudah sedemikian rapi, ya, sistematik. Tetapi setiap pekerjaannya tidak selalu berhasil, ya. Bahkan sangat banyak sekali penghalang dalam pekerjaannya. Ya. Kemudian di dalam pergaulan juga demikian, ya. Terkadang mungkin kita sudah menjaga pergaulan, lingkungan bergaul kita sudah sangat jaga sekali, kita sangat selektif sekali dengan orang yang dekat dengan kita, ya. Dan tentu saja kita memilih orang yang tidak merusak, ya. Tetapi anehnya banyak sekali yang datang itu justru orang-orang yang negatif, yang ingin selalu dekat dengan kita. Nah, dalam suasana seperti ini, ya, seorang Buddhis itu selalu melihat ke belakang bahwa jika terjadi suatu ketidakberuntungan dalam hidupnya, padahal dia sudah mengupayakan yang terbaik, maka itu penyebabnya adalah karena berbuahnya karma di masa lalu. Demikian halnya, ada juga orang yang sebetulnya
dia ngomongnya tidak pernah benar, ya. Dia ngomong itu ngaco, ngawur, ya. Tetapi selalu dipercaya orang, ya. Padahal sering tidak masuk akal. Orang pun tahu tidak masuk akal. Kata itu ya, memiliki karisma. Nah, kenapa ada daya pikat yang demikian? Ya, kenapa orang selalu berkumpul dekat dengan orang-orang yang seharusnya tidak mendapatkan kepercayaan seperti itu, sementara yang jujur, yang ngomong apa adanya, ya, yang terbuka, yang selalu mengusahakan supaya kata-katanya benar itu malah tidak dipercaya. Nah, sebagai seorang Buddhis ya, kalau saya selalu mencari jawabannya ke belakang. Ya. Tentu saja, ya, semua jawaban itu ada pada kehidupan-kehidupan yang lampau kita, karena kita banyak mungkin melakukan hal-hal yang tidak disengaja ya maupun disengaja ya, hal-hal yang bajik maupun hal-hal yang tidak bajik yang itu kita panen pada masa sekarang, ya. Sayangnya tidak semua hal bisa kita ingat ya, bahkan yang tadi pagi saja kita sudah lupa, ya, yang tadi pagi saja kita sudah lupa, yang kemarin sore saja kita sudah lupa, apalagi kalau kita lebih jauh ya, ketika masa kita masih remaja, wah sudah mungkin 70% banyak yang lupa. Saya saja teman satu kelas ketika saya SD, itu yang saya ingat dari 36 siswa, itu paling cuma 3, 4 orang saja. Kemudian yang saya ingat jelas namanya ya, kalau yang lain saya namanya sudah lupa. Dari teman saya SMP, teman saya SMA, yang saya ingat tidak semuanya. Mungkin kalau SMA masih ada sekitar ya 50% masih ada saya ingat ya. Tapi kalau SMP, SD, apalagi TK, wah itu mungkin TK saya sudah. Oh, kalau TK saya ada 2 orang yang masih saya ingat sampai dengan hari ini karena kenangannya itu tidak terlupakan. Setiap hari saya berantem dengan dia masalah. Jadi tidak terlupakan. Kemudian apalagi kehidupan yang lampau, itu sulit untuk kita ingat ya, karena yang sudah dilalui baru saja ini bahkan kita juga sudah lupa. Tetapi kalau kita mau mengingat ya, tentu ada caranya, yaitu dengan cara melatih konsentrasi di dalam jana, ya, di dalam konsentrasi yang terserap. Sebab kalau kita ingin mengingat sesuatu yang sudah lalu, kita juga diam sejenak, kita hening sejenak, kemudian kita berusaha untuk mengingat, mengulang ya kejadian-kejadian apa itu yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita baru oh ya muncul kenangan itu, muncul ingatan itu sebagian. Demikian halnya dengan mengingat kehidupan yang lampau. Nah, tetapi not necessary ya, tidak begitu penting apakah kita mengetahui penyebab yang mana yang menyebabkan berbuahnya karma buruk, ketidakberuntungan, ketidakbahagiaan kita pada saat ini, atau penyebab yang mana perbuatan yang seperti apa yang masa lalu yang membuat kita sekarang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, aneka penyebab-penyebab kebahagiaan, itu not so necessary untuk kita ingat. Ya. Yang jelas harus kita tahu bahwa setiap keberuntungan ataupun ketidakberuntungan yang hadir dalam diri kita, itu semuanya hadir tidak secara kebetulan. Itu karena suatu penyebab yang lampau. Nah, oleh karenanya berharga itu juga merupakan karma kita masa lalu ya. Termasuk halnya berlatih meditasi elemen api, bagaimana kita mengetahui bahwa kondisi batin ya, kondisi pikiran kita itu memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kesehatan tubuh kita ya. Ini karena ada ikatan kita di masa lalu ya, entah sebagai apa ya, itu kita tidak usah cari, tetapi kita berjodoh baik saat ini untuk mengulang kembali pelajaran ini. Nah, jika kita mengetahui bahwa setiap hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita itu karena penyebab-penyebab yang baik di masa lalu, ya,
orang yang berlatih meta itu sebaiknya selalu untuk mengulang perbuatan baik itu. Kalau saya ingin hidup saya beruntung, pekerjaan saya mengalami banyak kesuksesan, ya banyak keberhasilan, maka mulai dari sekarang saya menanam sebab-sebab yang baik. Kalau sekarang ini saya mendapatkan suatu penyakit yang cukup berat, ya, saya tidak menyalahkan siapapun, walaupun saya sudah menjaga hidup saya dengan sangat baik, ya. Tetapi saya mungkin menyalahkan sedikit tentang masa lalu saya yang sudah tidak bisa saya ingat lagi, ya. Tetapi saya menyalahkan itu untuk satu pembelajaran bahwa saya butuh suatu pertobatan. Ya. Orang atau makhluk yang waktu itu saya sakiti mungkin juga tidak mengingatnya kembali, ya, karena sudah terlahir kembali. Tetapi kita tetap perlu untuk melakukan pertobatan itu. Ya. Tetap perlu untuk melakukan pertobatan itu, sehingga kita memungkinkan bagi kita untuk bisa bebas dari di dalam tradisi Buddhis, ya. Saya dalam tradisi Buddhis itu setiap hari ketika setelah matahari terbit dan setelah matahari terbenam itu memang ada suatu tradisi yang tidak tertulis, yang tidak diwajibkan, ya, untuk melakukan pertobatan seperti itu, ya. Karena mungkin dalam satu hari kita tidak sengaja menginjak semut, katakanlah demikian, atau tidak sengaja membunuh satwa, atau tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang, dan lain sebagainya, ya. Dan itu harus segera kita urai. Bukan cuma ketegangan karena karena emosi negatif, ya, yang tersimpan di dalam otot dan saraf ketika kita habis marah saja yang harus diurai. Tetapi juga setiap perbuatan itu setiap hari sebelum itu berakumulasi menjadi karma buruk berat di masa mendatang, ya. Karena kita begitu sayang kepada diri kita harus mengurainya setiap hari, setiap pagi, setiap hari, ya. Paling tidak ya sehari sekali. Gitu. Sehingga dengan demikian hidup kita itu setiap hari akan menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan kita berubah secara karakter, ya, menjadi orang yang lebih baik, lebih baik lagi. Secara ego lebih lembut, ya. Dan kemudian punya kesadaran diri yang lebih baik, ya. Dan kita punya mawas diri yang lebih baik, ya. Bukan cuma menjaga kita, tapi juga menjaga orang lain. Karena orang lain juga sama seperti kita, ingin mendapatkan kebahagiaan yang sama. Gitu. Oke. Kebanyakan teori. Kita akan mulai hari ini. Kita mulai dengan memaafkan diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri, memberikan harapan baik pada diri sendiri, ya. Kemudian kita mendorongkan ketegangan keseluruhan di dalam tubuh, karena kita memutus karma buruk dengan diri sendiri, ya. Kemudian kita mengenang seseorang yang berjasa dengan kita, ya, atau mungkin orang yang pernah kita sakiti, ya, tapi kita belum sempat meminta maaf, ya, kepadanya. Boleh juga kita kenang, ya, minta maaf, kemudian ucapkan terima kasih kalau mungkin dia sudah mendidik kita dalam satu dan lain hal, ya, mengajar kita satu dan lain hal. Kemudian kita ucapkan harapan baik. Kemudian kita kembali lagi kepada diri sendiri, kita kendorkan, kita rasakan sensasinya di tubuh, ya. Bagaimana rasa haru itu bisa melepas kebencian, ego yang seperti itu, ya. Rasakan sensasinya di tubuh, ya. Kita mengurai jika memang ada satu akibat-akibat karma buruk di masa lalu, kita urai sekarang. Kemudian kita juga meminta maaf, ya, kepada seluruh makhluk yang kita tidak pernah tahu, ya, bahwa mungkin kita pernah menyakiti mereka, ya, secara tidak sengaja. Kita mohon maaf, kita ucapkan terima kasih, ya, apapun kontribusinya, dan kemudian kita berikan harapan baik, kemudian kita kembali kepada diri sendiri, ya.
rasakan reaksinya di dalam tubuh kita. Yang jelas kita urai dulu ya semuanya itu, kemudian bukan cuma ketegangannya, tetapi juga efek daripada karmanya kita urai semua, sehingga tubuh kita bersih ya dari efek-efek karma masa lalu, memungkinkan kita untuk memiliki kesehatan fisik dan mental yang selalu bagus dan memiliki keberuntungan di masa-masa mendatang. Kita mulai meditasinya dari sekarang. Tangan disilangkan, demikian, badan ditegakkan. Arahkan pandangan ke bawah, depan, sejauh kurang lebih sekitar 1 meter. Mata tidak dipejamkan. Mata tetap terbuka. Sekarang, kendorkan tubuh dan juga pikiran. Kendorkan tubuh dan pikiran. Rasakan sentuhan pada kedua telapak tangan di antara jari-jari, dirasakan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, dengan mata tetap terbuka, menghadap ke bawah, rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Mata tetap terbuka, rasakan wajah, kendorkan wajah. Kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan telinga hingga ke dalam gendang telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga. Kemudian, kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri.
Kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Dan rasakan sentuhan di antara jari-jari kedua tangan. Saat ini kedua tangan Anda masih terasa, kanan dan kiri, rasakan sentuhan. Kemudian tegakkan badan, tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Baik, rasakan kembali sekarang seluruh tubuh bersamaan, terutama adalah sentuhan di antara jari-jari kedua tangan. Mata tetap terbuka menghadap ke bawah. Sekarang rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang pejamkan matanya perlahan. Rasakan sentuhan di antara kedua kelopak mata. Kemudian kendorkan bola mata. Tenangkan bola matanya. Sekarang kendorkan telinga jauh sampai ke dalam gendang telinga. Dengarkan suara keheningan di dalam telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri.
Kemudian rasakan seluruh bagian kepala bersamaan. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam otak. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai bagian yang terdalam. Kemudian kendorkan seluruh bagian leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Rasakan sentuhan di antara jari-jari kedua tangan. Anda sudah tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri lagi. Kemudian, tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam rongga dada. Kemudian kendorkan otot perut jauh ke dalam rongga perut. Kendorkan semua bagian perut dan usus sampai terasa dingin di perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan kaki dengan lantai. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Dan pastikan setiap bagian tubuh kembali ke dalam tubuh bagian yang terdalam.
Sekarang bersamaan dan kita berbicara dengan diri sendiri. Terima kasih karena Engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Langsung masuk ke dalam kesadaran tubuh, kendorkan ketegangan di dalam tubuh, jauh sampai ke dalam. Pikiran tidak berkata-kata, tetapi hanya merasakan seluruh tubuh dan mengendorkan ketegangan jauh sampai ke dalam. Tersenyumlah untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan di telinga, dan masuk ke dalam kesadaran tubuh. Tersenyum untuk diri sendiri, dengarkan suara keheningan, dan masuk ke dalam kesadaran tubuh. Anda akan kehilangan seluruh tubuh Anda, dan diamkan pikiran sejenak.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Sekarang, kenanglah seseorang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Satu orang saja yang sangat berjasa dalam hidup kita. Ucapkanlah terima kasih atas jasa baiknya. Ucapkanlah maaf jika kita telah mengecewakan hidupnya satu atau dua kali. Ucapkanlah harapan baik, semoga beliau hidup penuh dengan kebahagiaan. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, sekarang kita kembali kepada diri sendiri, tersenyum untuk diri sendiri yang indah, dengarkan suara keheningan di telinga, kemudian pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik, dan pikiran diam, tanpa kata-kata, hanya merasakan tubuh saja.
Baik, sekarang jika Anda merasa bahwa kedua tangan Anda menjadi sangat besar, diabaikan saja. Rasakan kembali seluruh bagian tubuh bersamaan. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Dengarkan suara nyali. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Baik, sekarang bola dunia, begitu banyak manusia, begitu banyak makhluk hidup di dalamnya. Kita mungkin pernah bersinggungan dalam suatu perjumpaan dengan mereka. Ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik. Ucapkanlah terima kasih untuk semua hal yang baik yang telah kita terima. Kemudian minta maaflah jika kita mungkin melakukan suatu kesalahan. Dan maafkan juga kesalahan mereka kepada kita. Dan kemudian ucapkan suatu harapan baik. Semoga semuanya sejahtera, berbahagia, dan harapan baiknya tercapai. Baik, kembali kepada diri sendiri. Tersenyum yang indah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Pastikan setiap bagian dari tubuh beristirahat dengan baik. Dan pikiran didiamkan pada kesadaran terhadap tubuh. Diam tanpa kata-kata apapun, hanya merasakan kesadaran tubuh saja.
Baik, sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Rasakan kulit kepala kembali. Dengarkan suara di sekitar. Buka matanya perlahan. Militer rendah. Saya yakin malam ini banyak yang memiliki pengalaman tangannya membesar. Besar sekali. Ini merupakan suatu tanda juga bahwa pikiran terserap jauh dalam kesadaran tubuh. Dan kedua poin ini, sentuhan jari-jari di kedua tangan ini begitu dominan, ya, sehingga pikiran terserap ke dalamnya dan itu menjadi sangat besar. Ini pada saat Anda merasakan kedua tangan sangat besar, pikiran terserap ke dalam tubuh, saat itu Anda masuk ke dalam jana yang kedua sebetulnya. Tetapi ketika kemudian ini hilang, ya, sentuhan keduanya hilang, terasa besarnya hilang juga, ya, dan hanya ada kegembiraan, hanya ada keheningan, ya, hening, gembira, ringan, ya, kemudian ada juga mungkin Anda melihat cahaya di depan mata, ya, Anda memasuki jana yang ketiga. Ya. Nah, cahaya ini cahaya besar. Jadi ketika kita merasakan tangannya membesar, itu juga bahasa pikiran. Pikiran mengatakan kepada kesadaran bahwa oke, saya sudah terkonsentrasi kepada kesadaran tubuh. Sebetulnya itu yang ingin dikatakan oleh pikiran. Tetapi karena pikiran berbicara dengan pikiran, dengan kesadaran menggunakan bahasa visual, kemudian yang ditampilkan oleh pikiran adalah tangan ini membesar. Ketika pikiran diam, walaupun itu hanya beberapa menit, ya, kemudian pikiran hening, tidak ada kata-kata, kemudian pikiran terasa sangat ringan, ya, ringan sekali, ya, seperti kapas. Kemudian muncul cahaya terang. Cahaya ini cahaya lembut, terang, ya, kuning atau agak seperti krem, ya. Ini sebetulnya juga bahasa pikiran, ya, menyampaikan kepada kesadaran bahwa thank you, saya sudah terkonsentrasi dengan baik dan saya sangat nyaman dan saya sangat ringan, ya. Itu adalah bahasa pikiran sebetulnya. Dan dia menggambarkan bagaimana suasana pikiran sebagai bentuk warna yang cerah, ya, warna cerah, warna terang. Ini adalah bahasa pikiran juga sebetulnya kepada kesadaran. Jadi tidak perlu terkejut, ya, ketika Anda melihat cahaya yang dominan di depan mata, ya, sangat lembut, sangat terang, ya. Itu adalah bahasa pikiran, ya. Itu tidak perlu kemudian didramatisir saya melihat cahaya surgawi dan lain sebagainya. Ya, tidak perlu didramatisir demikian. Itu adalah bahasa pikiran. Dan ada banyak fenomena, nimitta atau gambaran batin yang berkaitan dengan jana, ya, total ada kurang lebih sekitar 1020 variabel. Dulu saya hampir hafal semua, ya, tapi sekarang saya sudah lupa, ya, karena faktor usia. Juga karena saya sudah tidak mengajar meditasi seperti dulu lagi.
Ya, jadi sudah banyak yang saya lupakan. Itu semua adalah bahasa-bahasa pikiran terhadap kesadaran. Ya. Nah, jangan terjebak pada itu, tapi terus hening, ya, dengarkan suara keheningan, itu sudah benar. Kemudian pastikan seluruh anggota tubuh, ya, beristirahat dengan baik, ya. Semakin pikiran diam, semakin pikiran hening, semakin benar Anda berlatih. Ya, tidak ada gejolak apapun, Anda sudah benar. Ketika pikiran stabil, ya, diam, tidak ada kesan apapun, Anda terputus dengan dunia luar, ya. Anda terputus dengan kesadaran tubuh, hanya diam saja, hening, ya. Kemudian that moment Anda seperti berada pada suatu ruang terbuka, space, ya, seperti di ruang angkasa seperti itu, tapi ruangnya tidak terbatas, ya. Sepanjang mata memandang di dalam imajinasi itu tidak ada apapun, hanya ruang tanpa batas, ya. Dan kita hanya diam saja menatap itu. Itu adalah UPK atau keseimbangan batin, ya. Dan saat itu Anda memasuki jana yang keempat, ya. Ketika Anda kemudian turun dari kondisi itu, Anda menyadari tubuh, ya, Anda merasakan bahwa tubuh Anda panasnya itu langsung naik, ya, panasnya langsung naik. Tetapi tidak panas sekali, hanya sekedar hangat di seluruh tubuh merata. Dan kemudian pada saat itu Anda merasa sebagian dari panas itu terpusat di bagian depan, ya, dengan karena kondisi jananya turun, ya, dari jana keempat turun ke jana yang ketiga, ya. Anda mulai merasakan kesadaran tubuh kembali, ya, kemudian energi itu akan terpusat di depan, ya, dan kemudian Anda melihat cahaya kembali, dan itu adalah radiasi api, ya, itu adalah radiasi api. Ketika Anda membuka mata, ya, mencoba membuka mata, tetap berkonsentrasi dengan kondisi demikian, ya, dengan kondisi demikian tetap sama, ya, pikiran tidak bergerak, hanya sekedar diam, hening, mendengarkan suara keheningan, ya. Jika Anda dengan mata telanjang, ya, tanpa dibuat-buat, tanpa menciptakan imajinasi apapun, Anda tetap melihat api itu, ya, pusatan energi itu, dan Tejo Kasina ini berhasil, ya, berhasil dengan sempurna. Nah, oke, ini yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan Tejo Kasina. Pikiran terpusat itu adalah ekagata, ya. Nah, tapi ada hal yang lain yang ingin saya sampaikan, ya, berkaitan dengan meta bawana, ya. Karena kita belum menggunakan konsentrasi dan kebahagiaan yang kita dapatkan dari meta untuk berlatih meditasi elemen api dengan metode pokok, ya. Kita baru membahas mengenai meta dan kemudian progres yang bisa kita dapatkan setelah kita mengembangkan meta dan beralih ke meditasi elemen api, ya, prosesnya demikian. Perlu saya sampaikan dulu bahwa esensi dari meditasi pengembangan meta bawana atau pengembangan pikiran cinta kasih adalah pada intinya adalah pertobatan, ya. Pertobatan diri, ya. Awalnya seorang yang berlatih meditasi meta, ya, pada saat dia menjumpai dengan penuh kesadaran hidupnya mungkin ada ketidakberuntungan, ya, apapun itu, kemudian dia akan mencoba melakukan kebajikan untuk mengubah ketidakberuntungannya menjadi keberuntungan di masa depan, ya. Atau pada saat seorang praktisi meditasi meta itu saat ini merasakan hidupnya banyak sekali keberuntungan, maka jika dia ingin mempertahankan keberuntungan itu lebih lama,
maka dia harus juga terus menanam kebajikan-kebajikan. Maka kebajikan itu akan bertahan lebih lama. Sehingga awalnya perbuatan-perbuatan bajik ini ya yang tentu saja yang awalnya hanya karena ingin menghindari ketidakberuntungan dan ingin mempertahankan keberuntungan yang dia miliki, akhirnya menjadi kebiasaan, akhirnya dia lupa. Dia lupa bahwa dia melakukan kebajikan ini untuk mempertahankan keberuntungannya atau untuk menghindari ketidakberuntungan. Dia lupa dengan semua itu. Akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan. Dia melakukan kebajikan terus-menerus karena ini sudah menjadi kebiasaan. Dan akhirnya dia menyadari bahwa keberuntungannya selalu datang setiap hari. Kesehatan selalu bagus, teman-teman bergaulnya juga bagus, kemudian perekonomiannya bagus, dia jauh dari stres, ya. Kemudian dia bertemu dengan guru-guru yang bagus yang bisa mengarahkan hidupnya, ya. Kadang-kadang kita bertemu dengan seorang guru yang bagus persis di depan mata, ya. Kita hidup dengannya untuk suatu waktu tertentu, tapi kita karena kita tidak belajar apapun, padahal kita bertemu dengan seorang guru yang bagus persis di depan mata. Nah, oleh karenanya untuk mempertahankan keberuntungan ini, ya, bahwa ada banyak orang-orang bijaksana, orang-orang tua, orang-orang yang memiliki pengalaman hidup. Kita bisa menyerap pengalaman mereka, cerita mereka, ya, pengetahuan mereka, dan kita mendapatkan pengajaran-pengajaran yang berharga, ya, setiap hari. Kenapa? Karena kita setiap hari melakukan kebajikan-kebajikan dan membuat jodoh karma yang baik dengan banyak makhluk. Ya. Dan tentu saja pertobatan ini juga selain karena ketidakberuntungan itu, ya, itu adalah berbuahnya karma buruk kita di masa yang lalu, yang kita sendiri sudah tidak ingat perbuatan apa itu pada masa lalu yang kita alami, ya, itu adalah akumulasi dari perbuatan buruk yang masa lalu yang berbuah pada saat ini, ya. Karena kita mengurai, kita berdamai dengan berdamai dengan diri kita sendiri, ya. Kita mengurainya segera, kita berdamai dengan masa lalu kita, ya, baik yang masih dapat kita ingat ataupun yang sudah tidak bisa kita ingat kembali. Kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, kita berdamai dengan makhluk-makhluk yang sudah pernah kita sakiti, dan kita memurnikan itu, ya. Dan karena proses pemurnian ini semakin lama semakin terakumulasi, ya, itu akan membuka jalan, ya, membuka jalan bagi kita untuk tumbuhnya spiritual yang baik, ya. Kalau di dalam Buddhism bahasanya adalah membuka jalan menuju pembebasan atau pencerahan. Ya, pada saat mungkin kita sudah membicarakan topik-topik yang tentang filosofi yang cukup rumit, ya, cukup tinggi selama ini, dan kita sudah mempelajari itu, tetapi kita hanya memahaminya sebatas intelektual, ya. Sebatas intelektual. Pada saat kita sudah mulai melakukan pemurnian diri, ya, berkelanjutan, ya, setiap hari, dan kita juga menanamkan kebajikan-kebajikan, melatih kesempurnaan kebajikan setiap hari, ini memungkinkan kita untuk memiliki pemahaman yang baru terhadap setiap wawasan yang mungkin sudah pernah kita pelajari. Dan ini membuat kita melakukan suatu penembusan, ya. Munculnya kebijaksanaan dalam hidup, ya, yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna lah, ya. Mudahnya bahasanya seperti itu. Pencerahan lah istilahnya seperti itu. Mudahnya. Nah, oleh karenanya untuk hal-hal yang demikian ini, ya, kita itu membutuhkan tumpukan akumulasi dari
kebajikan-kebajikan dan juga pertobatan-pertobatan yang harus kita lakukan ya, setiap hari. Nah, kemudian satu hal lagi, bahwa dalam meditasi elemen api, ya, ketika kita mampu untuk menyadari kesadaran tubuh lebih dalam, ya, pada saat itu kita akan merasakan bahwa apinya menyala. Ya. Itu adalah energi. Ya. Itu adalah energi. Perlu saya beritahukan, ya, ketika badan kita panas, ya, badan kita panas, itu memungkinkan seluruh otot dan saraf pembuluh darah kita itu lentur. Kemudian hawa panas itu adalah energi yang bukan cuma sekedar muncul dari kesadaran pikiran kita terhadap tubuh, tetapi ini juga pengolahan energi dari dalam tubuh itu sendiri. Ya. Anda memiliki tenaga dengan hanya membakar sedikit kalori. Ya. Ini sangat bagus untuk orang yang diabetes. Ya, untuk orang penderita diabetes ini sangat bagus. Kemudian jika Anda mengimbangi dengan banyak minum, ya, itu membuat darah Anda tetap encer, ya, tetap encer. Dan Anda nanti akan saya ajari, ya, bagaimana memadukan ini dengan nafas juga, ya, bagaimana kalau kemarin saya mengatakan bahwa memadukan meditasi elemen api dengan nafas itu dilarang, tetapi ada satu metode memadukan ini dengan nafas juga. Ya, tidak sembarang metode nafas, ya, ada satu metode, ya, nanti akan saya uraikan, sehingga pada saat tenaga Anda bagus, ya, kalori Anda sedikit di dalam darah Anda encer, kemudian penyerapan tubuh Anda bagus, ya, metabolismenya bagus, kemudian kadar oksigennya juga tinggi, itu memungkinkan semua orang untuk sembuh dari kanker dengan sangat cepat. Ya, ini Anda bisa saling sinkron dengan medis, ya, bahwa sel kanker itu tidak bisa bertahan hidup atau tidak bisa berkembang biak, ya, dengan cepat di tempat di mana banyak oksigen. Kalau di dalam darah kita itu kandungan oksigennya tinggi, kemudian kandungan kalorinya rendah, dan pada saat Anda mengendurkan ketegangan tubuh, ya, itu Anda mengubah asam sebetulnya, mengubah asam di dalam tubuh Anda menjadi bersifat basa, ya, menjadi bersifat basa. Itu asam apa saja, asam lambung, kemudian asam otot dan sebagainya, ya, termasuk juga asam otak, ya, itu mengubah menjadi bersifat basa, dan ini mengkondisikan supaya tubuh Anda tetap bersifat alkali, ya, tetap bersih, ya, dan ini membuat sel kanker, ya, itu bisa hilang, bisa sembuh, ya, dari kanker, apapun jenis kankernya. Itu saja yang ini saya bagi, ya, kepada Anda malam ini. Mudah-mudahan wawasan yang berharga ini berguna buat Bapak Ibu, teman-teman semua. Sehat selalu, panjang usia, harapan-harapan baiknya tercapai. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Ayo, Romo. Terima kasih, Terima kasih Romo. semuanya. Rahayu. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Namo Buddhaya.